Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RA10 Manajemen. Anggota kami terdiri dari 4, yaitu Afianti Setiasari, Aliza Tahsinul Adibah, Siti Halimah, dan Yunita Duyanti. Adapun pembahasannya terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pengertian dan tujuan komunikasi. Yang kedua, model dan cakupan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi. Yang kelima, komunikasi melalui pesan. Dan yang terakhir, efektivitas dalam hambatan komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih, di mana dalam hal ini melibatkan pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran yang digunakan, penerima pesan, dan umpan balik. Kemudian, tujuan komunikasi yang pertama sebagai informatif, memberikan informasi baru atau memperjelas suatu hal, contohnya presentasi produk baru dan laporan keuangan. Yang kedua, persuasif, mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Contohnya itu iklan, pidato politik. Selanjutnya, emosional, membangun atau memperkuat hubungan antar pribadi. Contohnya, percakapan dengan teman atau sesi konseling. Selanjutnya, sosial, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Contohnya, percakapan sehari-hari, bergabung dalam kelompok. Untuk materi selanjutnya yaitu model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi dan cakupan komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi model komunikasi. Yang pertama, mengorganisasi. Mengorganisasi ini menjadi kerangka kerja dan menjelaskan peranan variabel komunikasi dalam keseluruhan proses. Yang kedua, heuristik. Heuristik yaitu memudahkan untuk menganalisis bagaimana variabel komunikasi bekerja. Yang ketiga, prediktif. Prediktif yaitu merancang keputusan-keputusan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mengukur. Mengukur yaitu memberi peluang munculnya prediksi bersifat kuantitatif dengan derajat presisi yang kuat dari pengirim pesan ke penerima pesan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini yang pertama yaitu model SR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Dalam model ini, kata-kata verbal, lisan atau tulisan, isyarat nonverbal, gambar-gambar, atau tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon tertentu. Contohnya yaitu seorang guru yang menyapa siswanya saat bertemu di pagi hari sambil berkata, "Selamat pagi Budi." Maka Budi akan membalas dengan senyuman pula dan perasaan bahagia seraya berkata, "Baik Bu." Demikian juga jika seorang guru marah atau membentak siswanya, maka siswanya tersebut akan menjadi takut dan tertekan. Jenis komunikasi yang kedua yaitu model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi pertama. Model komunikasi Aristoteles yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi yaitu speaker, message, dan listener, menjadi dasar bagi ahli komunikasi lain untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Menurut Aristoteles, upaya persuasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ethos atau kepercayaan pembicara. Yang kedua, logos atau argumen dan logika. Yang ketiga, pathos
atau emosi khalayak. Bagi seorang guru, kepala sekolah, bahkan pejabat dinas pendidikan sekalipun perlu menjadikan model sederhana Aristoteles ini sebagai dasar dalam menyampaikan sebuah pidato atau sambutan dalam berbagai kegiatan, agar pidato atau sambutan yang disampaikan mencapai target atau sasaran. Jenis-jenis komunikasi yang ketiga yaitu jenis komunikasi model Laswell. Laswell menekankan pada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat yang sudah cukup dikenal, yaitu "We say what in which channel to whom with what effect". Khusus untuk pendidik, unsur in which channel perlu menjadi catatan khusus karena menekankan pada keberadaan saluran atau media yang membantu sampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan lingkungan, meningkatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua yaitu korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga yaitu transmisi, warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi yang keempat yaitu jenis komunikasi model Berlo. Model ini dikenal juga dengan model SMCR yang merupakan singkatan dari S-nya yaitu source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok, dan yang M-nya adalah message atau pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan yang dapat juga diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Yang C-nya yaitu channel atau saluran medium, yaitu melalui apa pesan yang disampaikan atau media pembawa pesan. Dan R-nya adalah receiver atau penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Berlo ini memiliki kelebihan. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Komunikasi verbal ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe aktif dan tipe pasif, di mana dalam kondisi verbal, seseorang dapat bertindak sebagai komunikator atau pengirim pesan, dan dapat bertindak sebagai audiens atau penerima pesan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur atau secara spontan, sehingga sulit untuk dipelajari. Dan bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik ini merupakan cara komunikasi modern yang menggunakan media elektronik dan teknologi untuk berkomunikasi. Di sini saya akan menerangkan komunikasi dalam organisasi. Definisi komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi, berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi organisasi, yakni ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi internal, yang terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas, yang merupakan terkomunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik.
Dan juga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan bawahan, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Jenis-jenis komunikasi organisasi yang kedua yaitu ada komunikasi eksternal. Yang pertama ada komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Pada umumnya bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Kegiatan ini sangat penting dalam usaha memecahkan suatu masalah jika terjadi tanpa diduga. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan kepada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial atau menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan khalayak, maka itu disebut opini publik. Selanjutnya juga ada manfaat komunikasi organisasi. Di sini ada 5 manfaat dalam komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu, dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pemimpin organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Dan yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pemimpin unit memiliki perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi organisasi tersebut. Yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Fungsi komunikasi organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu merupakan fungsi regulatif. Merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggotanya organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Dan di sini ada tujuan komunikasi organisasi. Tujuannya di sini ada 6. Yang pertama, memastikan pemahaman bersama. Yang kedua, mengembangkan hubungan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, menyatakan pandangan, pikiran, dan pendapat. Dan yang terakhir, berbagi informasi dan tindakan koordinasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaian, informasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi lisan.
Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis seperti surat, pesan teks, foto, spanduk, dan belangko. Yang ketiga, komunikasi visual, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui seni, gambar, bagan grafik, dan foto. Komunikasi visual sering digunakan dalam presentasi. Kemudian, komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya, kabar buruk, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi nonformal. Komunikasi ini terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan bersifat informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan kelangsungan. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada, dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan atau dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasinya. Yang keempat, komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang kelima, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Yang keenam, komunikasi berdasarkan ajaran informasinya. Baik, selanjutnya materi tentang komunikasi melalui pesan. Komponen melalui pesan ada 4. Yang pertama ada komunikator. Yang kedua ada message atau pesan, yang ketiga ada medium atau media, dan yang keempat ada feedback atau umpan balik. Yang pertama saya jelaskan ada komunikator. Dalam sebuah kerangka organisasi, komunikator bisa setiap orang yang berperan sebagai karyawan atau manajer yang memiliki ide-ide, niat, informasi, dan tujuan yang akan disampaikan pada orang lain untuk berkomunikasi. Yang kedua ada message atau pesan. Hasil dari proses coding adalah pesan. Tujuan dari komunikator dinyatakan dalam bentuk pesan, baik secara lisan maupun tulisan, baik verbal maupun non-verbal. Pesan-pesan yang sudah dipikirkan dapat disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tepat. Yang ketiga ada medium atau media. Media adalah alat-alat pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Komunikator memberikan informasi kepada anggota dalam berbagai cara, termasuk tatap muka komunikasi, telepon, pertemuan kelompok, memo, pernyataan kebijakan, sistem reward, jadwal produksi, dan perkiraan penjualan. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Proses komunikasi satu arah adalah mereka yang tidak memungkinkan umpan balik penerima ke si pengirim pesan. Hal ini dapat meningkatkan potensi distorsi antara pesan yang dimaksudkan dan pesan yang diterima.
Yang kelima ada penerima pesan. Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Selanjutnya yaitu proses komunikasi melalui pesan. Di sini yang pertama yaitu pengirim mengirim pesan. Tahap awal adalah proses pengiriman pesan yang dilakukan oleh pembawa pesan kepada si penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan nantinya akan di-encode dalam bentuk simbol, baik berupa tulisan ataupun lainnya. Yang kedua, pesan terkirim melalui media tertentu. Setelah melewati proses encoding, pesan kemudian disampaikan kepada penerima pesan, baik penyampaiannya secara langsung atau melalui media seperti melalui media sosial dan sebagainya. Yang ketiga ada penerima menerima pesan. Di sini, setelah pesan disampaikan oleh si pembawa pesan, selanjutnya penerima pesan akan mentransformasikan kembali atas pesan yang diterima menjadi bahasa yang dimengerti. Selanjutnya, penerima memberi respons. Setelah memahami terhadap pesan yang disampaikan, selanjutnya adalah proses respon yang ditunjukkan oleh penerima pesan atas pesan tersebut. Respon tersebut tergantung bagaimana penerima pesan menanggapi serta bagaimana mengekspresikannya. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback ya. Terakhir di sini dikeluarkan oleh penerima pesan sebagai wujud bahwa pesan tersebut telah tersampaikan. Materi selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi dan hambatan komunikasi. Pengertian efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Fungsi efektivitas komunikasi ada 4. Yang pertama, untuk pengawasan ketika seorang karyawan mengkomunikasikan keluhan terkait pekerjaan kepada supervisor. Yang kedua, sebagai motivasi. Di sini juga menjelaskan apa yang perlu dilakukan karyawan untuk memotivasi mereka. Yang ketiga, pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan mekanisme utama bagi setiap individu atau kelompok. Yang keempat, informasi. Melalui kegiatan komunikasi dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada indikator efektivitas komunikasi. Yang pertama, yaitu pemahaman kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang dimaksudkan oleh si komunikator. Yang kedua, kesenangan apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi. Yang ketiga, pengaruh pada sikap jika dengan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, hubungan yang makin baik bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Yang kelima, tindakan. Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Di sini juga ada pengertian hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antar individu yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik maupun psikis dari individu yang terlibat. Faktor hambatan komunikasi diantaranya ada kurangnya keterbukaan, tidak jelas pesannya, gangguan eksternal, kurangnya empati, perbedaan budaya, ketidakcocokan gaya komunikasi, dan kegagalan mendengarkan. Strategi mengatasi hambatan komunikasi pesan. Yang pertama, penggunaan teknologi, pelatihan dan pendidikan, klarifikasi dan konfirmasi, membangun hubungan yang kuat, menyesuaikan gaya komunikasi, mendengarkan aktif, umpan balik terbuka, dan penggunaan visual. Di sini juga ada pengaruh hambatan komunikasi terhadap efektivitas komunikasi. Yang pertama ada kesalahpahaman, yang kedua distorsi pesan, yang ketiga pengurangan kualitas hubungan, yang keempat penurunan produktivitas, dan yang kelima frustasi dan stres. Baik, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.